Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Ramita Azmi dengan NIM G002319. Saya akan mempresentasikan tentang neuron, vena, dan arteri sebagai tugas inhale blok 1.2 anatomi. Secara umum, struktur neuron dibagi menjadi dua, yaitu badan sel sebagai pusat pematik dan akson sebagai kabel rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya. Nah, untuk sistem syaraf tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem syaraf pusat, terdiri dari otak dan medula spinalis, dapat saling berhubungan dengan organ di perifer, dan perlu adanya konektor. Maka dari itu, hadirlah sistem saraf perifer yang berlaku sebagai jembatan antar pusat komando dengan organ-organ di perifer. Sistem ini berjalan secara dua arah, disebut juga aferen dan eferen. Jadi ada beberapa terminologi tentang neuron. Yang pertama adalah nukleus, adalah kumpulan badan sel soma di dalam sistem saraf pusat. Lalu yang kedua ada traktus, kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Lalu ganglion sendiri adalah kumpulan badan sel pada sistem saraf perifer. Dilanjutkan dengan nervus atau kumpulan berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau menjalur bebas, dan yang terakhir adalah plexus, adalah anyaman nervus di perifer. Selanjutnya, saraf perifer terdiri dari banyak aspek dan fungsi dan pembagian yang kompleks. Nah, sistem saraf sendiri dibagi jadi dua, yaitu pusat dan perifer. Kalau pusat tuh nanti dibagi lagi menjadi encephalon dan medula spinalis. Nah, kalau yang perifer ini nanti ada yang namanya sensorik atau aferen dan juga motorik atau eferen. Nah, sistem saraf aferen itu berarti mengalirkan sinyal atau perintah dari sistem saraf perifer ke pusat. Sedangkan kalau eferen berarti mengalirkan sinyal dari perintah sistem pusat ke sistem saraf perifer. Nah, untuk sistem saraf yang eferen, yang pertama ada otonom atau visceromotor. Nah, ini tuh bekerja secara involunter atau tidak sadar, seperti simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis itu perintah fight or flight, kalau parasimpatis itu rest or digest. Nah, lalu yang kedua ada somatik atau somatomotor. Ini adalah sistem yang bekerja secara sadar, seperti contohnya menginversi otot-otot anggota gerak. Lanjut, untuk yang keaferen atau sensorik, ini tuh yang pertama ada viscerosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jeras eferen dari organ-organ dalam atau viscera. Sedangkan kalau somatosensor, sistem ini juga mendeteksi sinyal rasa sakit, tapi di organ-organ selain organ dalam atau viscera. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai overview sistem arteri. Arteri diartikan sebagai pembuluh darah yang arah darah alirannya keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri membawa darah kaya akan O2 kecuali arteri pulmonalis dan arteri umbilikalis yang membawa darah kaya akan CO2. Sistem perdarahan ini dimulai dari aorta. Aorta akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik ke aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun ke aorta descendens. Lalu yang pertama ada aorta ascendens. Ini akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dextra dan sinistra menjadi arteriae coronaria. Banyak arteriae coronaria yang akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri lain yang nantinya disebut dengan end arteri. Lalu selanjutnya ada arcus aorta, akan muncul 3 percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas kepala. Yang pertama ada truncus brachiophallica, akan bercabang lagi menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang-cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas bagian atas
bagian dekstra, sedangkan arteri karotis communis dekstra akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Arteri karotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri karotis interna akan memvaskularisasi bagian otak. Lalu yang kedua ada arteri karotis communis sinistra yang akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Arteri karotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri karotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Yang ketiga ada arteri subclavia sinistra yang akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Lalu selanjutnya ada aorta descendens, ada lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica yang terletak lebih superior dari diafragma, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Dan yang kedua ada aorta descendens pars abdominalis yang terletak lebih inferior dari diafragma, di mana ini akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Aorta akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana arteri ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Nah, yang terakhir adalah overview sistem vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Semua vena akhirnya akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Nah, yang pertama ada vena cava superior. Ini adalah muara dari tiga besar, yaitu dua vena brachiocephalica dan juga vena azygos. Yang pertama ada sepasang vena brachiocephalica. Masing-masing vena ini adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase darah, skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah ini. Lalu yang kedua ada vena azygos, adalah vena yang mendrainase dari vena interkostal kiri. Vena azygos akan menyilang ke kanan, membentuk dua percabangan yang disebut dengan vena hemiazygos aksesoria dan juga vena hemiazygos. Lalu ada vena cava inferior yang akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung vena cava inferior ini, di bagian panggul, vena cava inferior adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan oleh vena cava inferior. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.